Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Fanny yang terjebak dalam pernikahan dengan seorang miliarder lumpuh, Reza, yang ternyata memiliki rahasia besar yang tak pernah ia ketahui. Terpaksa mengikuti kehendak ibunya untuk menguasai harta Reza, Fanny menemukan bahwa pernikahannya jauh dari yang ia bayangkan. Namun, setelah malam pertama yang mengejutkan, ia mulai mempertanyakan segala hal yang ia yakini selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan mewah dan penuh kekuasaan itu? Akankah Fanny menemukan jalan untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menemukan kebahagiaan sejati? Ikuti kisahnya yang penuh dengan misteri, emosi, dan pilihan-pilihan sulit. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Fanny duduk termenung di ruang tamu yang megah, matanya menatap kosong keluar jendela. Rumah itu tampak sangat berbeda dengan rumah yang ia tinggali dahulu. Dinding-dinding yang dihiasi dengan lukisan mahal, perabotan yang terbuat dari kayu jati, dan lampu kristal yang tergantung indah di langit-langit. Semuanya mencerminkan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Fanny merasa seperti seorang asing di dunia yang penuh dengan kemewahan ini. Ia tidak tahu bagaimana bisa berada di sini, dan lebih dari itu, ia tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Keputusan yang membawanya ke sini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Ini adalah keputusan yang datang dari desakan ibunya, Santi, yang sudah lama menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Santi adalah seorang wanita yang tangguh. Namun ambisinya kadang-kadang membuat Fanny merasa seperti sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejak kecil, Fanny sudah terbiasa melihat ibunya bekerja keras, membanting tulang demi menyekolahkan dirinya dan memberi mereka kehidupan yang lebih layak. Tetapi ada satu hal yang selalu menjadi fokus utama Santi, uang. Baginya, uang adalah segalanya. Dengan uang, segala masalah bisa diselesaikan. Dan karena itu, ia mengajarkan Fanny bahwa hanya dengan memiliki kekayaan, mereka bisa hidup dengan lebih baik. Fanny tak pernah meragukan cinta ibunya. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ibunya seringkali lebih fokus pada materi daripada pada perasaan. Ketika Fanny masih remaja, ibunya seringkali menyebutkan bahwa untuk menjadi bahagia, seseorang harus memiliki kekayaan. Itulah yang Santi yakini, dan itulah yang ia harapkan untuk Fanny. Fanny sudah terbiasa dengan pandangan hidup ibunya, tetapi ketika ia semakin dewasa, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam pemikiran itu. Ia merasa terjebak dalam nilai-nilai yang ibunya ajarkan, terutama ketika ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang semata. Namun, saat ibu Fanny datang dengan cerita tentang Reza, semuanya berubah. Reza adalah seorang miliarder muda yang sangat terkenal. Ia tidak hanya kaya raya, tetapi juga dikenal sangat sukses dalam bisnis dan sangat dihormati di kalangan pengusaha. Tetapi ada satu hal yang lebih menarik perhatian ibunya. Reza adalah seorang pria yang kesepian. Setelah mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu yang menyebabkan ia lumpuh dan kehilangan penglihatannya, Reza menjadi lebih tertutup. Ia tinggal di rumah mewah yang terisolasi, dikelilingi oleh staf pribadi, namun tetap merasa kesepian. Meskipun begitu, Reza adalah pria yang sangat kaya dan memiliki segala yang dibutuhkan untuk hidup mewah. Ibunya, Santi, melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk keluar dari kehidupan yang penuh perjuangan. Ia melihat peluang besar untuk mereka, sebuah pintu masuk menuju kehidupan yang lebih baik. Baginya, pernikahan antara Fanny dan Reza adalah kesempatan emas yang tidak bisa disia-siakan. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengatur pertemuan antara Fanny dan Reza, meskipun Fanny tidak pernah menginginkannya. Fanny merasa bingung dan terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sejak pertemuan pertama mereka, ia sudah merasa tidak nyaman. Reza adalah seorang pria yang menarik secara fisik, tetapi ada aura misterius yang mengelilinginya. Fanny merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tetapi ia tak bisa mengungkapkannya. Ibunya terlalu bersemangat, dan Fanny tahu bahwa menolak lamaran ini akan membuatnya mengecewakan ibunya. Tidak ada jalan keluar.
Keputusan itu harus diambil. Aku tidak tahu, Bu, kata Fanny kepada ibunya, dengan suara pelan. Aku merasa ini semua terlalu cepat. Namun, ibunya tidak mendengarkan. Fanny, ini adalah kesempatanmu. Reza adalah pria yang kaya, dan kamu tahu betul apa yang itu artinya untuk kita. Ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk kita semua. Dengan menikah dengannya, hidup kita akan berubah. Kita akan keluar dari kemiskinan ini dan hidup dengan nyaman. Kamu harus melihat ini sebagai kesempatan besar. Kamu tidak akan menyesal. Fanny menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ibunya tidak memberinya banyak pilihan. Jika ia menolak, maka ia akan melawan kehendak ibunya, dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Selama ini, Fanny selalu ingin membuat ibunya bangga, meskipun terkadang ia merasa tertekan oleh ambisi besar ibunya yang tidak pernah berhenti. Hari-hari berlalu, dan Fanny terus dipenuhi dengan kecemasan. Reza adalah pria yang sangat kaya, tetapi ia juga seorang yang sangat tertutup. Fanny tidak tahu apakah pernikahan ini akan memberi kebahagiaan, atau apakah ia hanya akan menjadi bagian dari rencana ibunya untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Fanny merasa seperti berada dalam sebuah labirin, terjebak antara apa yang ia inginkan dan apa yang diinginkan oleh ibunya. Akhirnya, setelah beberapa kali pertemuan singkat, Fanny merasa tidak ada lagi jalan lain. Ia menerima lamaran Reza, meskipun ia tahu bahwa perasaan cinta atau ketertarikan yang tulus tidak ada di sana. Baginya, ini adalah pernikahan yang lebih seperti sebuah langkah pragmatis. Fanny tahu bahwa ia menikah bukan karena cinta, tetapi karena kewajiban, baik untuk dirinya maupun untuk ibunya. Keputusan itu mengubah segalanya dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa tak ada yang akan pernah sama lagi. Pada hari pernikahan mereka, Fanny mengenakan gaun pengantin putih yang indah, namun hatinya kosong. Ketika ia berjalan menuju altar, ia merasa seperti boneka yang bergerak tanpa jiwa. Semua orang memuji kecantikannya, tetapi Fanny merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang ada di dalam hatinya. Ia berjalan menuju masa depan yang tidak pasti, berharap bahwa ia bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya, meskipun ia tidak tahu apakah itu akan terjadi. Pada malam pertama setelah pernikahan, Fanny merasa cemas. Ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari malam itu, tetapi yang pasti, ia merasa terperangkap. Reza adalah pria yang penuh misteri, dan Fanny tidak tahu apakah ia siap untuk hidup bersama seorang pria yang begitu berbeda darinya. Namun, yang lebih menakutkan baginya adalah kenyataan bahwa ia merasa lebih seperti pelaksana dalam rencana ibunya daripada seorang istri yang mencintai suaminya. Fanny memandang masa depan dengan ragu. Meskipun ia telah memilih jalan ini, hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Akankah ia menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini? Atau akankah ia terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia inginkan? Sebuah kehidupan yang diputuskan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Fanny terbangun di pagi hari dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya, kosong dan cemas. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia berada di rumah megah yang kini menjadi tempat tinggalnya. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia bukan lagi gadis muda yang tinggal di rumah kecil bersama ibunya di sebuah lingkungan yang sederhana. Kini, ia tinggal di sebuah rumah besar dengan perabotan mewah yang tampaknya tak ada habisnya. Segala sesuatu di rumah ini mencerminkan kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang pernah ia jalani sebelumnya. Namun, meskipun kemewahan yang ada, Fanny merasa terperangkap dalam kebahagiaan palsu yang ditawarkan oleh harta. Setelah menghabiskan beberapa minggu pertama di rumah ini, Fanny mulai menyadari bahwa kehidupan pernikahannya dengan Reza sangat jauh dari apa yang ia bayangkan. Meskipun Reza adalah pria yang sangat kaya, sosoknya sangat berbeda dari pria yang dulu ia impikan. Ia tampaknya tidak terlalu tertarik padanya. Mereka berdua hampir tidak pernah berbicara banyak. Reza lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerjanya, dikelilingi oleh staf pribadi dan pekerjaan yang tak ada habisnya. Fanny merasa seolah-olah ia hanyalah bagian dari latar belakang yang ada di sekitar kehidupan Reza, sebuah benda yang tak lebih dari sekadar penghias rumah yang indah ini. Pada suatu pagi, Fanny duduk di meja makan yang besar, menghadap jendela yang memandang ke arah taman yang rimbun. Reza sudah lama meninggalkan rumah untuk urusan bisnis. Seperti biasa, Fanny merasa kesepian, meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya.
staf rumah tangga yang ramah selalu siap melayaninya. Namun mereka bukan teman. Mereka hanya pekerja yang menjalani tugas mereka sehari-hari. Fanny merindukan percakapan sederhana dengan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup, bukan hanya sebagai seorang istri yang terperangkap dalam dunia harta dan kemewahan. Mengingat masa lalunya, Fanny seringkali merasa rindu akan kehidupan yang lebih sederhana. Meskipun keluarganya tidak kaya, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan ibunya. Meskipun hidup mereka penuh dengan perjuangan, mereka selalu saling mendukung dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Namun, di dunia baru ini, semuanya terasa berbeda. Reza, suaminya, bukanlah orang yang bisa memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan. Hubungan mereka terasa dingin, bahkan meskipun mereka sudah menikah. Mereka berbicara satu sama lain hanya ketika ada keperluan tertentu, dan kebanyakan percakapan itu berfokus pada urusan bisnis atau keuangan. Fanny merasa seolah-olah ia tidak dikenal oleh suaminya. Meskipun mereka telah menikah, ia merasa seolah-olah ia hidup dalam dua dunia yang terpisah. Dunia Reza, dunia yang penuh dengan bisnis, uang, dan kekuasaan, dan dunia Fanny, dunia yang lebih sederhana, di mana hubungan manusia dan kebahagiaan lebih dihargai daripada status sosial. Fanny ingin berbicara dengan Reza, ingin mengenal lebih dalam siapa pria yang kini menjadi suaminya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Reza tidak pernah menunjukkan minat yang besar terhadapnya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia merasa bahwa suaminya lebih peduli pada pekerjaannya daripada pada pernikahan mereka. Suatu malam, ketika Reza pulang larut malam setelah seharian bekerja, Fanny mencoba berbicara dengannya. Mereka duduk di ruang tamu, di dekat perapian yang menyala. Suasana ruangan itu begitu tenang, hanya terdengar suara desis api yang membakar kayu. Reza duduk di sofa, tampak lelah, sementara Fanny duduk di sebelahnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Reza," kata Fanny dengan suara pelan, "apakah kita bisa berbicara sebentar?" Reza menoleh ke arahnya, matanya tampak lelah dan kosong. "Tentu, ada apa?" Fanny terdiam sejenak, mencoba mencari cara untuk memulai percakapan ini. "Aku merasa kita terlalu jarang berbicara. Aku merasa kesepian, Reza." Reza menatapnya sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabnya singkat. "Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan." Fanny merasa ada jarak yang begitu besar antara mereka, seolah-olah Reza tidak benar-benar peduli pada perasaan Fanny. Ia berharap bisa berbicara lebih banyak, tetapi kata-kata itu seolah-olah terkunci di dalam dirinya. "Aku hanya ingin kita lebih dekat, Reza. Aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak, berbagi waktu bersama." Reza menarik napas panjang, seolah-olah merasa terbebani. "Aku tahu, Fanny. Tapi aku punya banyak hal yang harus aku urus. Bisnis ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja." Fanny merasakan sakit di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Reza sangat fokus pada pekerjaannya, tetapi itu bukanlah yang ia harapkan dari seorang suami. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi bagian dari rutinitas hidup Reza yang sibuk dan penuh dengan kewajiban. Ia ingin ada kedekatan, komunikasi, dan perhatian yang tulus. Namun, yang ia dapatkan hanyalah jarak yang semakin lebar. Setelah percakapan itu, Fanny kembali ke kamar mereka yang luas. Kamar itu, meskipun penuh dengan kemewahan, tidak memberikan kenyamanan bagi Fanny. Reza sudah lebih dulu pergi ke ruang kerjanya. Seperti biasa, ia duduk di ranjang, menatap langit-langit yang megah, dan merasakan kesepian yang semakin dalam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, banyak perasaan yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia merasa terhalang. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, dan ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan Reza. Fanny melangkah menuju jendela kamar tidur, memandangi taman yang diterangi cahaya bulan. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik lembut di luar. Ia merasa terperangkap, terjebak dalam kehidupan yang dipilihkan untuknya oleh ibunya. Namun kini ia merasa seperti sebuah boneka dalam pernikahan ini, boneka yang tak memiliki suara dan peran. Kebahagiaannya semakin jauh, dan ia merasa seolah-olah dunia luar tidak lagi relevan. Di satu sisi, Fanny tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia terikat pada keputusan yang diambil oleh ibunya, dan kini ia merasakan betapa dalamnya dampak keputusan itu terhadap hidupnya.
Reza adalah pria yang memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan status. Tetapi ia juga memiliki luka yang dalam akibat kecelakaan yang menyebabkan ia lumpuh dan kehilangan penglihatan. Fanny tahu bahwa luka itu, meskipun tersembunyi, telah menciptakan tembok antara mereka yang semakin tinggi. Reza bukan hanya sibuk dengan pekerjaannya, tetapi juga terperangkap dalam rasa sakit emosionalnya. Namun, Fanny juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan itu. Ia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuatnya merasa hidup, bukan hanya sekadar ada. Fanny memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk beberapa waktu, mencoba mencari ketenangan dan menjauh dari rutinitas yang semakin menekannya. Ia berjalan-jalan di taman yang luas, mencoba menikmati udara malam yang segar. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih ringan, tetapi kesepian yang ada di dalam hatinya tetap membebani. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari dunia yang terasa semakin asing ini. Di taman itu, Fanny menemukan tempat yang sepi, sebuah bangku yang terletak di bawah pohon besar. Ia duduk di sana, mencoba menenangkan pikirannya. Saat itu, ia menyadari bahwa perasaan yang menggerogoti hatinya bukan hanya kesepian, tetapi juga rasa takut yang mendalam. Ia takut bahwa ia akan terus terjebak dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Ia takut bahwa ia akan hidup seperti ini selamanya, dalam kesendirian dan kebingungannya. Ia merasa seperti kehilangan arah, dan tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Fanny tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia tidak tahu keputusan seperti apa yang bisa membawanya keluar dari kegelapan ini. Ia merasa terperangkap antara dua dunia, dunia yang diciptakan oleh ibunya dan dunia yang dibangun oleh Reza. Kedua dunia itu menawarkan janji kebahagiaan, tetapi Fanny merasa bahwa janji itu tidak pernah tercapai. Dunia Reza penuh dengan kemewahan, tetapi juga dengan jarak emosional yang besar. Dunia ibunya, meskipun penuh dengan perjuangan dan kesederhanaan, lebih jujur, tetapi juga penuh dengan tekanan yang tak tertahankan. Fanny terjebak di tengah-tengah keduanya, tidak tahu harus memilih yang mana. Pulang ke rumah malam itu, Fanny merasa semakin bingung. Setiap hari yang berlalu hanya menambah rasa sakit dan kebingungannya. Ketika ia membuka pintu kamar tidur mereka, ia melihat Reza duduk di meja kerjanya, tenggelam dalam tumpukan pekerjaan. Ia tahu bahwa Reza tidak akan pernah mengerti apa yang ia rasakan. Tetapi, meskipun begitu, Fanny tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia menginginkan lebih. Lebih dari kehidupan ini, lebih dari pernikahan ini, lebih dari sekadar kemewahan yang membelenggu dirinya. Di malam yang sepi itu, Fanny kembali teringat kata-kata ibunya. Kamu harus menerima kenyataan, Fanny. Ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Namun, semakin lama ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Kebahagiaan sejati harus datang dari dalam hati, dan saat itu, Fanny tahu bahwa ia harus mencari jalan untuk menemukan kebahagiaan itu, meskipun ia tidak tahu apakah ia bisa menemukannya di dunia yang kini ia huni. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh ketegangan dengan Reza, Fanny merasa seolah-olah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia tidak bisa terus menghabiskan hari-harinya dengan rasa kosong dan terisolasi, hanya demi memenuhi harapan orang lain. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah untuk mengubah hidupnya, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Fanny memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani, sesuatu yang selama ini ia hindari, berbicara jujur dengan Reza. Ia tahu bahwa pernikahan mereka membutuhkan perubahan, dan mungkin hal itu hanya bisa dimulai dengan percakapan yang sulit. Meskipun takut akan reaksi Reza, Fanny tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian dan kesepian yang begitu menyakitkan. Ia merasa bahwa sudah waktunya untuk menghadapi kenyataan. Suatu malam, setelah makan malam yang lagi-lagi terasa seperti rutinitas yang membosankan, Fanny duduk di ruang tamu, menunggu Reza yang sedang berada di ruang kerjanya. Hatinya berdebar-debar, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika Reza akhirnya keluar dari ruang kerjanya, Fanny berdiri dan menatapnya dengan penuh tekad. Reza, kita perlu berbicara, kata Fanny dengan suara yang tegas, namun terasa gemetar. Reza menoleh dan melihatnya. Ada kilatan keheranan di matanya, namun ia hanya mengangguk pelan dan duduk di sofa. Fanny duduk di sampingnya, merasakan ketegangan yang tebal di udara.
Kenapa kau tampak begitu serius? Tanya Reza. Suaranya terdengar sedikit cemas, tetapi ia segera menambahkan, aku tahu, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan. Fanny menarik napas panjang. Aku merasa kita semakin jauh. Reza, aku merasa seperti aku tidak lagi mengenalmu. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, dan aku merasa terabaikan. Ia menatap suaminya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Namun wajah Reza tetap datar, tidak menunjukkan reaksi yang jelas. Reza mengangguk pelan, seolah mencerna kata-kata Fanny. Aku minta maaf jika kamu merasa seperti itu, Fanny. Tetapi kamu tahu, aku harus bekerja keras untuk menjaga semua ini. Kamu tidak tahu betapa banyak yang harus aku urus. Fanny merasakan sakit di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Reza memang bekerja keras. Tetapi itu bukan alasan untuk mengabaikan perasaannya. Aku mengerti bahwa pekerjaanmu penting, Reza. Tapi aku juga ingin merasa penting bagimu. Aku ingin kita bisa berbicara, berbagi waktu bersama, bukan hanya menjadi dua orang yang tinggal di bawah satu atap tanpa ada hubungan yang nyata. Reza terdiam, matanya terfokus pada wajah Fanny, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, Fanny melihat ada keraguan di wajahnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Fanny, katanya pelan, aku tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat semuanya berjalan dengan baik antara kita. Fanny merasa ada sedikit harapan di dalam dirinya. Ini adalah percakapan yang sudah lama ia nantikan, meskipun rasanya jauh dari yang ia harapkan. Ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. Kita harus berusaha, Reza. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus merasa terasing dalam pernikahan kita. Kita perlu mencoba untuk lebih dekat, untuk saling memahami. Reza menunduk sejenak, seolah merenung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Fanny, aku merasa bahwa aku telah memberi segala yang kamu butuhkan. Kekayaan, kenyamanan, dan status. Fanny terdiam, menatap Reza dengan tatapan yang penuh perasaan. Tapi itu bukan yang aku butuhkan, Reza. Aku tidak butuh semuanya itu. Aku hanya ingin kamu ada untukku. Aku hanya ingin kita bisa berbicara, berbagi perasaan, dan saling memahami. Ada keheningan panjang antara mereka. Fanny menunggu, berharap Reza akan mengatakan sesuatu yang bisa membuka jalan bagi perubahan. Namun, Reza hanya diam, seperti memikirkan kata-kata Fanny. Fanny merasa hatinya semakin berat. Namun ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perubahan yang harus terjadi. Aku tahu ini tidak mudah, kata Fanny akhirnya. Tapi aku ingin kita mencoba. Jika kita tidak bisa berubah, mungkin kita tidak bisa terus bersama. Aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Reza menatapnya dengan mata yang penuh perasaan. Aku tidak ingin kehilanganmu, Fanny. Aku akan berusaha lebih keras. Fanny merasakan sedikit ketenangan setelah percakapan itu, meskipun ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perubahan besar yang harus terjadi dalam hubungan mereka. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Meskipun masih ada banyak hal yang harus diselesaikan, percakapan ini membuka pintu untuk perubahan, dan itu memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang sudah lama melingkupi hatinya. Fanny tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia hanya bisa berharap bahwa Reza akan benar-benar berusaha untuk berubah, dan bahwa pernikahan mereka bisa menjadi lebih dari sekadar rutinitas yang membosankan. Malam itu, Fanny tidak bisa tidur. Setelah percakapan dengan Reza, meskipun ada sedikit harapan yang muncul, ia merasa gelisah. Kata-kata yang diucapkan Reza masih terngiang di telinganya, aku tidak ingin kehilanganmu. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil di dalam hatinya. Fanny merasa bahwa ada lebih dari sekadar ketegangan yang ada di antara mereka. Ia merasa bahwa Reza menyimpan sesuatu, sebuah rahasia yang mungkin sudah terlalu lama ia sembunyikan. Tapi, ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak ingin membuka luka lama yang mungkin bisa menghancurkan semuanya. Sejak percakapan malam itu, Fanny berusaha lebih sabar. Ia tidak ingin terburu-buru menilai atau menghakimi Reza. Namun, setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap.
Seperti ada bagian dari diri Reza yang tertutup rapat dan tidak ingin dibuka. Reza tetap pendiam, bahkan lebih tertutup dari sebelumnya. Fanny mencoba mengerti, namun ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. 1 minggu setelah percakapan mereka, Fanny memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Reza, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya yang tertutup. Fanny merasa bahwa jika ia ingin hubungan mereka bisa membaik, ia perlu mengetahui dengan pasti apa yang menghalangi Reza untuk terbuka. Suatu pagi, ketika Reza pergi ke kantor untuk rapat penting, Fanny memutuskan untuk menyusuri ruang kerja Reza. Ia tahu bahwa ini mungkin bukan langkah yang tepat, tetapi rasa penasaran dan kekhawatiran yang menguasai dirinya membuatnya merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi. Ia berjalan dengan hati-hati menuju ruang kerja Reza, ruang yang selama ini ia hindari. Pintu yang tertutup rapat itu seakan mengundangnya untuk masuk, dan Fanny merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Fanny membuka pintu, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Ruangan itu tampak lebih personal dibandingkan ruang lain di rumah mereka. Ada banyak barang pribadi yang tertata rapi di atas meja, serta foto-foto keluarga yang diletakkan dengan hati-hati. Namun, Fanny tidak datang ke sana untuk melihat foto-foto itu. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa memberinya petunjuk tentang siapa Reza sebenarnya. Dengan hati-hati, Fanny memeriksa meja kerja Reza. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen penting yang tampaknya terkait dengan bisnis besar yang dijalankan oleh Reza. Namun, ada satu folder yang menarik perhatian Fanny, sebuah folder berlabel privasi. Folder itu tidak terlihat seperti dokumen bisnis lainnya. Fanny membuka folder itu dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Begitu ia membuka folder tersebut, ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Di dalamnya terdapat beberapa surat pribadi yang tampaknya ditulis oleh seseorang yang sangat dekat dengan Reza. Surat-surat yang sangat emosional, bahkan penuh dengan pengakuan yang mengejutkan. Salah satu surat itu adalah surat dari seorang wanita yang menyebutkan nama Reza, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Wanita itu sepertinya mengenal Reza dengan sangat baik, jauh lebih dalam dari yang Fanny ketahui. Fanny membaca surat itu dengan hati yang semakin berat. Dalam surat itu, wanita tersebut menulis tentang bagaimana hubungan mereka yang penuh dengan rahasia dan rasa sakit, serta tentang keputusan Reza untuk menikahi Fanny. Wanita itu menyebutkan bahwa pernikahan Reza dengan Fanny adalah bagian dari sebuah kesepakatan besar yang melibatkan kekuasaan dan bisnis, bukan semata-mata karena cinta. Fanny terkejut, dan hatinya mulai dipenuhi oleh kebingungan. Apakah Reza memang menikah dengannya karena cinta? Ataukah ia hanya bagian dari permainan besar yang dimainkan oleh keluarganya dan keluarga Reza? Fanny menutup folder itu dengan cepat, merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi itu. Apakah ini artinya pernikahannya hanyalah sebuah kesepakatan? Apakah cinta yang ia harapkan dari Reza hanyalah ilusi semata? Fanny merasa gelisah, tetapi ia juga merasa ada sebuah kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk menggali lebih dalam lagi. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa sebenarnya Reza. Hari itu, Fanny menghabiskan waktu berjam-jam merenung di ruang kerja Reza, berpikir tentang apa yang ia temukan. Hatinya diliputi oleh pertanyaan yang tak terjawab, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Fanny merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang ia kenal sebagai istri Reza dan dunia yang kini ia ketahui sebagai sesuatu yang lebih rumit dan penuh dengan rahasia. Setelah beberapa waktu, Fanny memutuskan untuk menghadap Reza. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaan dan kekhawatirannya. Ia harus mengungkapkan semuanya kepada Reza, meskipun itu akan sangat sulit. Namun, di sisi lain, Fanny merasa bahwa ia harus melakukannya untuk dirinya sendiri. Jika ia ingin pernikahannya menjadi lebih jujur, maka ia harus memulai dengan membuka segala sesuatunya. Saat Reza pulang ke rumah, Fanny langsung menghadapinya. "Reza, kita perlu bicara," katanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Reza menatapnya dengan pandangan yang kosong, seakan menunggu apa yang akan ia katakan. "Ada sesuatu yang aku temukan," lanjut Fanny, sambil menatap Reza dengan mata yang penuh tekad. "Aku tahu bahwa kamu menyimpan sesuatu. Reza, aku menemukan surat-surat itu, dan aku ingin tahu apa artinya semua ini."
Reza terdiam sejenak, dan Fanny bisa melihat ada sedikit kecemasan di wajahnya. Apa maksudmu, Fanny? Tanya Reza dengan suara yang sedikit gemetar. Kamu tahu bahwa aku tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan apapun darimu. Fanny tidak bisa menahan diri. Aku tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Reza, aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Reza menatapnya dalam-dalam, dan Fanny bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Untuk pertama kalinya, Reza tidak bisa mengelak. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka segalanya, untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Namun, apakah Reza akan benar-benar siap untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan? Fanny tahu bahwa jawabannya akan mengubah segalanya. Kehidupan di rumah besar itu terasa sangat sunyi, bahkan dengan semua kemewahan yang mengelilinginya. Fanny merasakan bahwa waktu telah berubah. Begitu juga perasaannya. Percakapan yang ia lakukan dengan Reza beberapa malam yang lalu terasa seperti sebuah titik balik. Namun apakah itu akan membawa perubahan nyata atau justru semakin mengguncang fondasi yang telah mereka bangun selama ini? Fanny tak tahu pasti. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tak bisa terus berdiam diri, terperangkap dalam kebohongan dan ketidakpastian yang menguras perasaannya. Ia harus melangkah, apapun konsekuensinya. Malam itu, setelah Reza kembali dari kantor, Fanny sudah menunggunya di ruang tamu. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ini adalah momen yang menentukan, ia tahu itu. Fanny merasa gugup. Namun ia tak ingin menunjukkan ketakutannya kepada Reza. Ia ingin berdiri tegak, tak tergoyahkan, apapun yang akan terjadi. Reza memasuki ruang tamu dengan langkah pelan, seakan menyesuaikan diri dengan suasana hati Fanny yang penuh ketegangan. Tak ada kata-kata awal yang keluar dari mulut mereka, hanya tatapan mata yang penuh dengan makna. Reza akhirnya duduk di sofa, dengan wajah yang serius, mencoba membaca ekspresi Fanny yang sedang duduk di seberangnya. Suasana di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Fanny, kata Reza akhirnya, suaranya agak serak. Aku tahu kamu sudah menemukan surat-surat itu. Aku juga tahu kamu ingin tahu lebih banyak tentang semuanya. Tapi aku harap kamu mengerti, ini bukan hal yang mudah untukku. Aku tidak tahu bagaimana harus mulai menjelaskan semuanya. Fanny menatap Reza dengan intens, matanya penuh dengan keinginan untuk mendengar kebenaran yang selama ini ia cari. Aku sudah siap untuk mendengarnya, Reza. Jawabnya dengan suara yang tegas meski ada rasa ragu yang masih mengendap dalam hatinya. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang lagi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi antara kita? Apa yang terjadi denganmu? Reza menghela napas panjang, seperti mencoba menyiapkan dirinya sebelum akhirnya berbicara. Fanny, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tetapi, yang bisa aku katakan adalah bahwa pernikahan kita tidak dimulai dengan cara yang biasa. Sejak awal, aku menikahimu bukan hanya karena cinta. Ada banyak hal yang lebih besar yang terlibat. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Terkadang, aku merasa seperti aku terjebak dalam permainan yang lebih besar, yang bukan aku yang mengaturnya. Fanny menahan napas, perkataan Reza seperti petir yang menggetarkan hatinya. Apa yang baru saja ia dengar? Perkataan itu seakan mengonfirmasi segala ketidakpastian yang telah mengisi hatinya. Apakah Reza hanya menikah dengannya sebagai bagian dari sebuah transaksi? Bagaimana bisa ia begitu naif untuk tidak melihat semua tanda-tanda itu lebih awal? Jadi pernikahan ini tidak pernah tentang kita? Tanya Fanny, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Tentang aku dan kamu. Reza terdiam lama, seakan menimbang-nimbang apa yang harus dikatakan. Tidak sepenuhnya seperti itu, jawabnya akhirnya. Ada cinta, Fanny, tapi ada juga kewajiban. Keluargaku, bisnis keluarga, semuanya sudah terjalin dalam cara yang sangat rumit. Ketika kita menikah, itu bukan hanya tentang dua orang yang jatuh cinta. Ini tentang dua keluarga, dua kekuatan yang bertemu dalam satu tujuan. Tapi aku tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti ini. Aku minta maaf kalau aku tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih baik selama ini. Fanny merasa hatinya tercabik-cabik mendengar penjelasan itu. Ia merasa seperti dirinya hanyalah sebuah pion dalam permainan besar yang tidak ia pahami. Namun, di sisi lain,
ada rasa lega yang mulai muncul. Akhirnya, ia mendengar kebenaran yang selama ini ia cari, meskipun kebenaran itu sangat pahit. Jadi selama ini, aku hanya bagian dari permainan besar yang melibatkan kekuasaan dan kekayaan? Tanya Fanny dengan nada yang rendah. Kita tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi pasangan yang sejati, karena dari awal sudah ada aturan yang mengikat kita. Reza menundukkan kepala, merasa bersalah. Aku tidak pernah ingin kamu merasa seperti itu, Fanny. Aku mencintaimu, aku memang mencintaimu. Tapi dalam banyak hal, aku juga harus mengikuti jalan yang ditentukan oleh keluarga dan tanggung jawabku. Aku tahu itu tidak adil, dan aku tahu itu tidak cukup. Aku berharap kita bisa memiliki lebih dari sekadar pernikahan yang penuh dengan kewajiban. Fanny merasa luka di hatinya semakin dalam. Namun, ada rasa yang berbeda dalam dirinya kali ini. Meskipun hatinya terluka, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul. Sebuah kekuatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, untuk menentukan apa yang benar-benar ia inginkan. Reza, aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dalam hubungan seperti ini, kata Fanny, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kewajiban dan harapan orang lain. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin hidup yang lebih jujur, yang tidak didasarkan pada aturan yang dipaksakan oleh keluarga kita. Ada keheningan panjang yang terasa sangat mencekam antara mereka. Reza menatap Fanny, dan Fanny bisa melihat betapa besar rasa penyesalan yang ada di mata suaminya. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan bahwa perasaan itu sudah terlalu terlambat untuk memperbaiki segalanya. Kepercayaan yang telah lama tergores tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata semata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Reza, lanjut Fanny dengan suara yang lebih tegas. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk menentukan apa yang terbaik bagi diriku sendiri. Mungkin kita harus mulai dengan memberi ruang satu sama lain. Aku tidak bisa terus mengabaikan perasaan dan hidup seperti ini. Reza tampak hancur mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mencoba untuk menghalangi Fanny. Aku akan memberi kamu waktu, Fanny. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih sekarang juga. Aku mengerti jika kamu butuh waktu untuk berpikir. Fanny menatap suaminya sekali lagi, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Meskipun hatinya terasa sangat berat, ia merasa seperti ada sedikit harapan yang muncul dalam dirinya. Keputusan yang diambil malam ini mungkin akan mengubah segalanya. Tetapi Fanny tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Meskipun itu berarti mengambil langkah yang sulit. Dengan hati yang penuh campuran perasaan, Fanny berdiri dan meninggalkan ruang tamu itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu kemana ia akan menuju. Namun, ia merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, ia harus melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas untuk memilih hidupnya sendiri, tanpa tergantung pada apa yang diinginkan orang lain. Kehidupan bersama Reza mungkin telah berakhir, tetapi hidup Fanny baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah percakapan yang mengubah segalanya, Fanny duduk di balkon rumah barunya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi pemandangan kota yang mulai gelap. Matahari yang baru saja terbenam memberi langit warna merah jingga yang menenangkan, namun hatinya masih terasa penuh dengan keraguan dan kebingungan. Meskipun ia sudah mengambil keputusan besar dan memulai hidup baru, bayang-bayang masa lalu masih menghantui dirinya. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah ia telah membuat pilihan yang benar. Perjalanan yang ia lalui setelah perpisahan dengan Reza penuh dengan liku-liku. Keputusan untuk berpisah bukanlah keputusan yang mudah. Meskipun pada saat itu Fanny merasa bahwa itu adalah langkah yang paling jujur bagi dirinya. Ia telah mengungkapkan semua perasaannya kepada Reza. Dan meskipun ia menginginkan pernikahan yang didasarkan pada cinta dan kejujuran, kenyataan berkata lain. Fanny memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dalam hubungan yang tidak memberi ruang untuk dirinya menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.